Oke, lihat angka ini. 700 lebih. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kebayang nggak? Ada lebih dari 700 perusahaan yang bisa kita beli sahamnya. Dari yang bikin cemilan favorit kamu, sampai yang ngebangun jalan tol. Banyak banget kan? Nah, pas lihat angka sebanyak itu, pasti langsung kepikiran. Waduh, mulainya dari mana ya? Nggak mungkin kan kita pelajarin satu persatu semua 700 perusahaan itu, bisa-bisa nggak kelar-kelar. Tapi tenang aja, ada cara cerdasnya kok. Anggap aja 700 perusahaan itu kayak hutan belantara. Nah, daripada kita langsung nyemplung dan tersesat, mendingan kita lihat petanya dulu. Kita kelompokin mereka. Mirip kayak di perpustakaan, buku-buku dikelompokin berdasarkan genrenya. Biar apa? Biar semuanya jadi jauh lebih gampang. Dan untungnya lagi, kita nggak perlu bikin pengelompokan sendiri. Bursa Efek Indonesia udah buatin buat kita. Jadi semua perusahaan itu udah dibagi ke dalam 11 sektor resmi, tergantung jenis bisnisnya. Ada sektor keuangan, energi, teknologi, dan macam-macam lagi. Oke, dari 11 sektor tadi yuk kita fokus ke satu dulu. Salah satu yang paling gampang dimengerti apalagi buat yang baru mulai. Namanya sektor konsumen primer. Atau kalau istilah kerennya, consumer staples. Kenapa gampang? Karena ini sektor yang isinya produk-produk yang dekat banget sama kita. Coba dipikirin. Tadi pagi pas mandi pakai sabun apa? Nanti siang mungkin makan mie instan atau minum susu kotak. Nah, itu dia. Produk-produk yang kita pakai tiap hari. Karena ini kebutuhan pokok, ya bisnisnya jadi cenderung stabil banget. Stabilitas ini ada istilah kerennya nih. Namanya antisiklis. Ini kata kuncinya. Gampangnya gini, mau kondisi ekonomi lagi naik daun atau lagi anjlok, kinerja perusahaan di sektor ini tuh nggak terlalu goyang. Kenapa? Ya karena orang tetap butuh produk mereka kan? Biar makin jelas, kita bandingin langsung ya. Di kiri, itu yang anti-siklis. Isinya kebutuhan pokok kayak mie instan, sabun, permintaannya stabil. Nah, di kanan, itu yang siklis. Barang-barang kayak mobil, properti, liburan. Logikanya gini, kalau ekonomi lagi seret, orang mungkin nunda dulu beli mobil baru atau liburan kan? Tapi masa iya nunda beli sabun? Nggak mungkin kan? Nah, itu dia bedanya. Oke, konsepnya udah dapet ya. Sekarang kita kupas isinya. Siapa aja sih pemain-pemain utama di sektor ini? Siap-siap, karena ternyata isinya beragam banget. Pertama, ada raksasa yang kita semua pasti kenal. Cek aja kamar mandi atau dapur kamu. Pasti ada produknya. Ya, Unilever. Kode sahamnya UNVR. Kita mungkin kenal Unilever dari es krimnya atau kecapnya. Tapi coba lihat data ini. Ternyata di tahun 2020, 70% pendapatannya itu datang dari produk perawatan tubuh dan rumah tangga. Wow, jadi disitulah mesin uang utamanya Unilever. Selanjutnya, ada perusahaan di balik kopi saset dan biskuit yang sering kita temuin di warung. Siapa lagi kalau bukan Mayora Indah dengan kode saham MYOR. Nah, beda sama Unilever yang jomplang banget, Mayora ini bisnisnya lebih seimbang. Kalau kita lihat datanya, di 2020 itu pembagiannya hampir setengah-setengah. Makanan olahan 57%, minumannya 43%. Cukup imbang ya? Lanjut, kita lihat perusahaan yang fokus banget di satu bidang dan bisa dibilang jadi rajanya. Siapa dia? Ultra Jaya atau ULTJ. Dan lihat grafiknya. Ini jelas banget ceritanya. 98%. Hampir semua pendapatan mereka itu datang dari minuman. Ya, kita tahu lah ya, dari susu dan teh kotak ikonik mereka itu. Oke, dari tadi kan kita bahas produk yang langsung kita konsumsi ya. Tapi sektor ini juga ada pemain di belakang layarnya loh. Contohnya Japfa Comfit, kodenya JPFA. Nah, ini nih yang menarik. Meskipun Japfa ada di sektor ini, ternyata sumber duit terbesarnya bukan dari jual ayam goreng ke kita, tapi dari jualan pakan ternak, sampai 39%. Ini bukti kalau sektor konsumen primer itu luas banget, sampai ke pemasok bahan bakunya juga. Jadi kita rangkum sedikit ya. Di dalam satu sektor ini aja, isinya macam-macam banget. Ada yang jual sabun kayak Unilever, ada makanan minuman kayak Mayora dan Ultra Jaya, ada yang jual pakan ternak kayak Japfa. Bisnisnya kelihatan beda, tapi intinya DNA-nya sama. Semuanya antisiklis. Oke, tadi kan teorinya. Pertanyaannya sekarang, so what? Buat apa kita tahu semua ini?
Nah, disinilah bagian paling serunya. Gimana cara kita pakai pengetahuan ini buat mengubah krisis jadi peluang? Ada kutipan bagus nih. Saat ekonomi runtuh, bisnis yang bertahan adalah yang menjual kebutuhan pokok. Dengerin baik-baik, ini bukan cuma kata-kata bijak, tapi ini sebuah strategi investasi. Kita lihat contoh benerannya ya. Alfamart. Ingat nggak Maret 2020, awal-awal pandemi? Semua orang panik, pasar saham anjlok parah, termasuk saham Alfamart. Tapi investor yang cerdas, yang ngerti konsep anti-siklis, dia bakal mikir, tunggu dulu, mau ada pandemi atau enggak, orang-orang kan tetap butuh beli sabun, mie instan, beras, dan mereka belinya di Alfamart. Nah, inilah yang namanya lihat peluang pas semua orang lagi panik. Dan hasilnya buat mereka yang berani investasi waktu itu? Setahun kemudian, di Maret 2021, sahamnya bukan cuma balik modal, tapi terbang lebih dari 80%. 80% itu gede nggak sih? Gede banget. Coba bandingin. Rata-rata pasar saham aja cuma sekitar 12%. Deposito di bank mungkin cuma 3,5%. Jauh banget kan bedanya? Inilah kekuatan dari ngerti karakter sebuah sektor. Apa haji pas lagi krisis? Nah, itu tadi pelajaran dari krisis sebelumnya. Yang paling penting bukan hafal sahamnya, tapi ngerti cara mikirnya. Ini yang membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Kalau nanti ada krisis lagi, kira-kira sektor mana lagi ya yang bakal menarik buat kita analisis? Karena disitulah letak kuncinya memahami peta besar dunia investasi.